Shalom adik-adik Rocky. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bertemu kembali bersama Kak Samuel di sini. Nah, adik-adik Rocky, gimana? Udah excited kan untuk kita sama-sama beribadah pada minggu yang indah ini? Pastinya dong. Nah, untuk itu kita berdoa terlebih dahulu dan kakak yang akan memimpin. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat indahnya hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk beribadah, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah hari ini boleh menjadi hadiah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik Rocky di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat seminggu ini Engkau telah baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku,
yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menerjemahkan dari firman Tuhan yang akan disampaikan, dan kami siap untuk mendengarkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Rocky semuanya. Nah, hari ini kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Juli. Kalau 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang tokoh siapa ya? Kita belajar dari tokoh siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Huruf depannya N. Siapa? Nathan? Bukan. Kita sudah belajar dari tokoh Nikodemus. Nah, hari ini kita juga masih belajar dari tokoh Nikodemus adik-adik. Adik-adik ingat nggak Nikodemus tuh mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan tentang dilahirkan kembali. Nah, yuk sebelumnya kakak mau ngajak adik-adik untuk kita lihat sedikit ya di Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 34, di situ mengatakan tentang Tuhan Yesus ya. Jadi ayat itu menceritakan tentang Tuhan Yesus seperti ini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh roh Allah. Jadi bisa kita bayangkan ya bahwa kalau kita punya roh Allah di dalam kita, kita juga bisa melakukan hal seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita memiliki kuasa yang tidak terbatas seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik percaya nggak kalau ternyata roh Allah itu sudah tinggal di dalam kita? Seperti super kebenaran kita hari ini. Sama-sama kita sebutkan yuk. 1, 2, 3. Roh Allah tinggal di dalamku. Sekali lagi, roh Allah tinggal di dalamku. Amin. Betul sekali adik-adik. Roh Allah sudah tinggal di dalam kita. Terus kalau tentang pertanyaan Nikodemus itu gimana kak? Nah, maksudnya dilahirkan kembali itu seperti apa sih? Adik-adik ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Nah, kakak mau ngajak adik-adik untuk kita sama-sama simak video tentang apa sih itu lahir baru. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Dia kelihatannya seperti seorang pria biasa saja. Halo, di semua di sini. Kali ini Yesus menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Engkau adalah pengajar Israel, tapi engkau tidak mengerti hal-hal itu. Para pemimpin agama terjebak dalam cara pikir mereka. Pesan dan kasih keselamatan Yesus sulit untuk mereka. Karena itu, Nikodemus datang kepada Yesus untuk lebih memahami. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa maksudmu? Bisakah seorang yang sudah tua kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir dari air mengacu pada kelahiran alami dan juga baptisan air. Baptisan adalah simbol lahir baru. Ini melambangkan kita mati terhadap dosa dan hidup baru. Awalnya Nikodemus tidak percaya. Dia berpikir kata-kata Yesus secara duniawi. Tetapi Yesus berbicara tentang hidup roh. Kamu tidak percaya waktu aku berkata tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata tentang hal-hal sorgawi? Yesus menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk percaya. Saat Yesus berkata lahir dari roh, maksudnya lahir kembali secara roh. Yesus berkata, Nikodemus bisa diubah menjadi pribadi baru. Ia memberitahu umatnya bahwa hidup baru akan datang saat ia berkata, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Nikodemus tahu setiap kita kotor, artinya kita semua berdosa terhadap Tuhan.
Agar menjadi bersih, harus ada pengorbanan. Karena itu adalah bayaran untuk dosa. Namun pengorbanan ini hanya sementara. Kenapa Yesus berkata bahwa seseorang tidak disucikan untuk sementara, tetapi akan menjadi pribadi roh yang baru? Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan berjanji penyelamat akan datang. Anaknya sendiri akan menjadi korban. Sehingga kita tidak butuh korban lain lagi. Tulisan Nabi Yesaya tentang penyelamat yang akan datang. Apa pendapatmu? Mungkinkah Yesus orang yang dibicarakan Yesaya? Yesus adalah penyelamat yang diutus Tuhan Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia korbankan hidupnya dengan mati di kayu salib. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Yesus Anak Allah membayar dosa kita, sehingga kita bersih. Dia datang untuk menyembuhkan kita. Apakah kamu? Bukan hanya dari sakit fisik, tapi sakit spiritual kita. Dari kesepian dan rasa bersalah, dari sakit hati dan rasa malu, dari kesedihan dan dosa. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, adik-adik tadi sudah lihat ya. Nah, adik-adik dilahirkan kembali itu bukan akhir dari perjalanan kita bersama Tuhan Yesus. Justru itu adalah permulaan. Betul, itu adalah sebuah permulaan. Karena waktu kita lahir baru, Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita memiliki kekuatan dan kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kakak mau ulas sedikit. Nah, lahir baru tadi tuh maksudnya apa? Di video tadi dikatakan dilahirkan dari air dan roh. Apa itu Kak? Lahir dari air maksudnya dibaptis. Nanti kalau adik-adik sudah sampai pada usianya, adik-adik sudah mengerti nih, sudah mau sungguh-sungguh memberikan diri adik-adik untuk Tuhan Yesus, adik-adik bisa minta dibaptis. Dibaptis itu artinya tanda kita sudah mati terhadap dosa dan memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Oke, kemudian yang kedua adalah lahir dari roh atau dilahirkan kembali secara roh. Artinya kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Hati yang baru tuh hati yang gimana sih Kak? Hati yang mau taat, hati yang mau dengar-dengaran, hati yang percaya pada Tuhan sungguh-sungguh. Roh yang baru itu Tuhan berikan juga di dalam kita. Kita bisa memperoleh lahir baru tersebut melalui kematian Tuhan Yesus ya adik-adik. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, Yesus menjadi korban yang sempurna untuk kita sehingga Roh Allah bisa tinggal di dalam kita. Siapa yang mau Roh Allah tinggal di dalam dirinya? Kakak mau, adik-adik juga pasti mau ya. Karena waktu Roh Allah tinggal di dalam kita, Roh Allah memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Nah, hati yang baru tadi hati yang mau taat, mau dengar-dengaran. Oke adik-adik, yuk kita lihat super ayat kita hari ini. Super ayat kita dari Yehezkiel 36 ayat 26a. Yuk sama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Sekali lagi, super ayat dari Yehezkiel 36 ayat 26a. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, adik-adik tahu dari super ayat ini bahwa super ayat ini tuh berbicara tentang hati rohani kita. Bukan hati ini ya, hati yang duk-duk-duk. Oh, hati yang menyaring racun, bukan. Atau bukan jantung yang juduk-juduk-juduk, bukan. Tapi berbicara tentang hati rohani kita. Hati kita dibuat baru oleh Tuhan untuk apa sih Kak? Untuk kita bisa mendekat ke arah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, jantung jasmani kita ini tidak bisa berubah saat kita menerima Tuhan Yesus. Jadi jantung kita tetap berdetak seperti itu. Tapi maksudnya hati rohani kita itu berubah dan kita mulai bertumbuh dalam iman dan keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Tuhan memberikan rohnya ke dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan roh Tuhan itu yang akan memampukan kakak, memampukan adik-adik untuk berjalan di dalam jalan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan.
Selanjutnya, yang harus kita lakukan kalau kita sudah diberikan hati baru dan roh yang baru adalah mau mendengarkan dan mengikuti pimpinannya. Siapa yang percaya bahwa Roh Allah tinggal di dalam dirinya? Sekali lagi angkat tangannya. Oke, kalau gitu juga kakak percaya adik-adik di tempat ini yang sedang menyaksikan ibadah Rocky Online ini percaya bahwa adik-adik sudah memiliki hati yang baru. Berarti hati yang mau percaya kepada Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, mau dengar-dengaran dan mengikuti pimpinan Tuhan. Amin. Semangat melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kalau kami belajar Tuhan, terima kasih buat hati yang baru, buat roh yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk selalu mau mengikuti Tuhan pimpinan-Mu, mendengarkan Tuhan apa yang menjadi arahan-Mu, yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. It's creative time adik-adik. Pada bingung ya, kok creative time-nya kakaknya nggak bawa apa-apa, nggak ada mejanya, nggak ada apa yang dipegang, ini pointer yang dipegang. Creative time-nya lagi bulan-bulan ini tuh creative time-nya banyak buat kita main ya adik-adik sama keluarga kita di rumah. Masih sambil liburan juga kan, lumayan nih bisa mengisi kegiatan adik-adik di rumah. Nah, creative time minggu ini kakak punya games buat adik-adik. Gamesnya seperti apa? Adik-adik nanti boleh download guide gamesnya di description box di bawah ini. Jadi gamesnya itu adik-adik kalau punya bola pingpong di rumah atau punya bola bekel atau punya bola tenis mungkin bisa adik-adik pakai. Jadi nanti siapkan beberapa gelas yang di dalamnya ada pertanyaan tentang Nikodemus. Pertanyaannya juga sudah kakak siapkan. Sekali lagi di link di description box. Nah, adik-adik main nanti begitu bolanya masuk ke dalam gelas, adik-adik bisa buka pertanyaannya di situ, bisa jawab. Nah, adik-adik boleh ajak papa, mama, atau siapa deh kakak, adik buat main sama adik-adik. Atau mungkin teman adik-adik juga boleh diajak buat ikutan creative time minggu ini. Jangan lupa difoto kegiatannya lalu dikirimkan di grup WA masing-masing. Oke adik-adik, selamat bermain, selamat berkreativitas. God bless you. Wah, gimana adik-adik firman Tuhannya tadi? Seru abis ya? Wah, pasti kalian sangat menikmati firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah boleh minta tolong kepada papa, mama, atau keluarga yang lain di rumah untuk memberikan persembahan melalui via transfer atau scan QR yang akan ditampilkan di pengumuman nanti. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkatilah kedua orang tua kami ataupun juga keluarga kami yang memberikan persembahan, dan kami juga Tuhan, biarlah persembahan ini boleh untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dan kita simak pengumuman untuk minggu ini. Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi jangan bersedih, jangan patah hati, jangan putus asa, jangan putus semangat dah. Pastinya kita akan bertemu minggu depan di jam yang sama ya, di channelnya Rocky Star Generation. Untuk itu kakak pamit undur diri dan God bless you.